Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kali ini kita akan belajar menggunakan media learning atau media online ya. Karena kondisi keadaan adanya virus corona ya. Kita berdoa semoga segera terlewati hari-hari ini, dan semoga semuanya semakin membaik sehingga kita bisa bertatap muka kembali. Baiklah para mahasiswa yang saya sayangi, hari ini kita akan bicara tentang diferensial fungsi majemuk dan aplikasinya. Sebelumnya kita sudah berbicara minggu lalu ya tentang diferensial parsial. Nah, diferensial parsial, untuk mengingatkan kembali tentang diferensial parsial ini, kita sudah bicara tentang, nah ini dia kan, bahwa turunan itu tergantung dari jumlah variabel bebasnya. Jika variabel bebasnya 2, berarti ya turunannya akan ada 2. Misalnya Y sama dengan fungsi XZ, maka turunannya ada 2Y per 2X dan 2Y per DZ. Oke, lanjut ya. Nah, kita juga sudah mempelajari bagaimana kita menentukan nilai ekstrim, atau maksudnya titiknya ya, titik ekstrimnya. Nah, di sini caranya sama seperti kita membahas diferensial sederhana. Yang membedakan hanyalah di sini ada 2 turunannya karena ada 2 variabel bebas. Nah, langkah yang pertama tentu kita buat turunannya, dan kemudian kita buat turunan pertamanya sama dengan 0. Nah, nanti hasil itu kita akan dapat nilai X, Z, dan nilai Y-nya, dan untuk memastikan apakah titik itu maksimum atau minimum, maka lihat turunan keduanya. Lanjut. Nah, sekarang yang membedakan pembahasan kita pada kali ini adalah dalam kenyataannya, kadangkala saat kita ingin mengoptimalkan, misalnya mengoptimalkan nilai keuntungan kita, atau kita ingin meminimumkan biaya yang kita keluarkan, maka kita itu dibatasi oleh fungsi lain yang juga harus dipenuhi. Misalnya, kita ingin dapat keuntungan yang maksimum, tetapi kita memiliki batasan dalam produksi, atau kita memiliki batasan dalam biaya. Nah, untuk menyelesaikannya, maka terdapat 2 metode yang dapat digunakan, yaitu metode Lagrange dan metode Cantaker. Oke, kita bahas dulu tentang metode Lagrange. Metode Lagrange ini adalah mengoptimumkan sebuah fungsi terhadap kendala yang berbentuk persamaannya. Nah, jika kendalanya dalam bentuk persamaan, maka kita akan mengoptimumkan fungsi tersebut dengan membentuk sebuah fungsi baru yang disebut fungsi Lagrange. Misalnya, ada fungsi Z sama dengan F fungsi XY dengan syarat harus terpenuhi U untuk fungsi G XY, maka fungsi Lagrange-nya jadi Fxy lambda Fxy plus lambda xy. Lambda xy ini dari mana? Dari kendala. Nah, nanti kita akan bisa lihat nilai ekstrimnya. Nilai ekstrimnya ini seperti ini, dan tentunya akan kita formulasikan dengan masing-masing derivatif parsial pertamanya. Nah, jadi pengganda Lagrange ini apa? Ini adalah suatu variabel yang tak tentu yang bersifat sebagai pembantu. Jadi nanti kita akan membuat persamaan tersebut, kita jadikan dia sebagai suatu fungsi yang kemudian kita masukkan ke dalam fungsi awal. Nanti saat kita melihat apakah maksimum atau minimum juga dilihat dari derivatif parsial fungsi keduanya. Baiklah ya, saya jelaskan dulu, nanti akan banyak contoh soal. Kemudian metode Cantaker. Metode Cantaker ini bedanya adalah dengan metode Lagrange. Kalau metode Lagrange tadi bentuknya persamaan, sedangkan metode Cantaker bentuknya pertidaksamaan. Sehingga prosedur penyelesaiannya
yaitu metode Lagrange ini yang dimodifikasi kemudian diuji dengan kondisi persyaratan Cantaker, kemudian baru secara langsung menggunakan metode Cantaker. Jadi kita lihat di sini ya. Nah, prosedur metode Cantaker melalui metode Lagrange. Maksudnya gimana? Jika nanti kita bertemu dengan kendala pertidaksamaan sebagai sebuah persamaan, maka kita akan menggunakan metode Lagrange hingga diperoleh nilai optimum yang dicari. Nah, nanti jika lambdanya lebih kecil sama dengan 0, berarti kendala yang bersangkutan bersifat tidak mengikat, tetapi jika lambdanya lebih besar dari 0, kendala yang bersangkutan bersifat mengikat. Nah, yang kedua, prosedur metode Cantaker secara langsung. Jadi misalnya maksimumkan fungsi XY terhadap GXY lebih kecil dari 0 ya. Nah, kemudian fungsi XY terhadap GXY lebih besar dari 0 dan sebaliknya, maka buatkan kondisi Cantaker seperti rumus yang di sini, kemudian nanti kita akan mengujinya satu persatu. Oke, nanti bisa kalian baca kembali. Saya akan langsung ke aplikasinya dan ini akan ada beberapa contoh-contoh soal. Nah, ini yang sudah kita bahas minggu lalu. Jika kita punya dua buah fungsi penerimaan untuk barang A dan barang B, kemudian kita ada fungsi biaya total, maka ini adalah keuntungannya TR min TC, ya. Nah, sehingga yang pertama kita harus buat turunan pertama fungsi keuntungan, kemudian turunan pertamanya sama dengan 0. Nanti kita akan dapat nilai QA dan QB ya. Sehingga nanti nilai keuntungannya bisa dihitung. Nah, ini contoh soal yang sudah kita lakukan ya. Saya tidak akan bahas lagi, silakan nanti dipelajari kembali. Nah, kalau yang ini kita akan coba membahasnya. Contoh ya, fungsi produksi suatu barang dinyatakan dengan P sama dengan 6K pangkat 2/3 L pangkat 1/3. Bentuklah fungsi produk marginal untuk masing-masing faktor produksi. Berapa produk marginal tersebut jika digunakan 8 unit K dan 27 unit L. Nah, jadi kita buat dulu fungsi produksinya. Setelah itu kita buat marginal ya, marginal produk untuk kapitalnya, kemudian marginal produk untuk labornya. Nah, kita sebut PK, maka DP per DK, berarti buatlah turunan pertama P terhadap K. Nah, silakan kalian coba. Kemudian buat MPL sama dengan PL sama dengan DP per DL, berarti turunan pertama P-nya ya terhadap L, berarti silakan yang diturunkan adalah L. Jadi yang K-nya hanya mendampingi. Udah? Oke, lanjut. Nah, maka didapatlah seperti ini ya. Kita akan turunkan, coba cek dengan jawaban kalian tadi. Karena DP per DK berarti si K-nya ya yang kita turunkan 2/3 kali 6 dapat 4. Kemudian K pangkat 2/3 min 1, maka K pangkat min 1/3. L tulis seperti biasa. Kemudian ini juga bisa ditulis seperti ini. Nah, MPL, maka kita lihat yang L-nya saja, berarti 1/3 kali 6 dapat 2, K-nya kita tulis saja ya, dan L-nya kan pangkat 1/3 dikurang 2/3. Nah, sehingga bisa ditulis seperti ini. Nah, pertanyaannya tadi adalah berapa produk marginal tersebut jika digunakan 8 unit K dan 27 unit L. Maka kita kan sudah mendapatkan rumus MPK dan MPL. Nah, tinggal kita lihat di sini kita sudah punya rumus MPK, kan ada digunakan 8 unit K dan 27 unit L. Jadi L di sini kita ganti dengan angka 27. Di sini kita ganti dengan angka 8 sehingga jawabannya 6.
MPL juga demikian, kita ganti K-nya dengan 8, L-nya kita ganti dengan 27, sehingga dapatkan sekian. Nah, lanjut ya. Seorang produsen mencadangkan $96 untuk membeli masukan K dan masukan L. Harga per unit masukan K adalah 4 dan masukan L adalah $3. Fungsi produksinya P sama dengan 12 KL. Berapa unit masukan seharusnya yang digunakan agar produksinya optimum? Dan berapa unit keluaran yang dihasilkan dari kombinasi tersebut? Jadi di sini fungsi kan metode Lagrange dan Cantor tadi adalah fungsi bagaimana kita mengoptimumkan suatu fungsi. Berarti dari pertanyaan ini kita harus tahu dulu mana yang mau kita optimumkan, ya. Nah, yang mana? Ya, yang akan dioptimumkan adalah fungsi produksinya. Dan di sini kita lihat, ya. Nah, fungsi produksi yang hendak dioptimumkan P sama dengan fungsi K dan L. Di situ disebutkan 12 KL. Yang menjadi kendala adalah yang tadi. Yang menjadi kendala di sini $96 untuk membeli masukan K dan masukan L. Dan harga per unit masukan K $4 dan masukan L adalah $3. Maka ditulis M sama dengan K, ya, kali PK. PK tadi harganya ditambah L kali PL. PL itu harganya, berarti 96 sama dengan 4K plus 3L. Nah, ini kan bentuknya persamaan. Maka kita jadikan dia fungsi Lagrange-nya. Jadi kita pindahkan semua yang sisi kanan ke sisi kiri sehingga terbentuklah seperti ini. Nah, kemudian kita buat fungsi Lagrange-nya ditulis seperti ini. Tulis dulu fungsi yang akan dioptimumkan. 12KL ditambah. Nah, tambahkan lambda ya. Oke. Lambda ini untuk bagaimana kita mengoptimumkan X, mengoptimumkan K dan L. Maka kita tambahkan lambda, baru buka kurung. Nah, ini kita tulis semuanya, tutup kurung. Nanti lambdanya kita kalikan semua. Oke, ini fungsi Lagrange-nya. Nah, dari fungsi Lagrange ini, kemudian caranya sama. Pertama kita buat dulu turunan F terhadap K atau FK dan turunan F terhadap L, dan kemudian nanti disama dengankan 0. Nah, kita turunkan dulu F terhadap K. Berarti di sini ya, turunan 12KL berarti 12L. Oke, kita cari lagi yang ada K, yaitu yang di sini turunan min 4 lambda K min 4 lambda. Oke. Nah, FL oke, 12. Ini 12KL berarti turunannya 12K dan mana lagi? Nah, ini kan berarti min 3 lambda. Semuanya disama dengan 0 dan akhirnya kita bisa mengeluarkan lambdanya. Nah, di sini lambda sama dengan 12L per 4 sama dengan 3L, lambda sama dengan 12K per 3 sama dengan 4K. Sehingga kita bisa tulis, karena ini lambda dengan lambda, kita tulis 3L sama dengan 4K. Berarti L sama dengan 4 per 3K. Nah, telah dapat seperti ini, silahkan kita masukkan ke fungsi kendala tadi. 96 sama dengan 4K plus 3L. Nah, L-nya diganti dengan 4 per 3K. 4 per 3K dikalikan 3 berarti kan 4K ya. Jadi 96 sama dengan 8K, K sama dengan 12. Dapat K sama dengan 12, silakan masukkan lagi ke sini, diganti 12. Berarti 4 per 3 dikali 12. Dapatnya 16. Sehingga P sama dengan fungsi KL sama dengan 12KL kan, maka K-nya 12 ya, L-nya 16, sehingga produksi optimum ini dengan kombinasi 12K dan 16L hasil produksinya sebesar 2304 unit. Oke, contoh selanjutnya
Diketahui fungsi produksi Q sama dengan 12 L pangkat 0,5 K pangkat 0,5. Nah, tentukan nilai L dan K untuk meminimumkan biaya, di mana upah tenaga kerja 25, biaya sewa 50 per unit dengan batasan produksi 240 unit. Nah, sekarang kita harus tahu dulu mana yang mau kita maksimumkan atau mau kita minimumkan. Batasan produksinya yang mana? Udah? Oke, kita lihat ya. Nah, ini dia. Ternyata yang fungsi yang mau kita minimumkan itu adalah fungsi biaya. Di mana kalimatnya? Di sini. Tentukan nilai L dan K untuk meminimumkan biaya. Lalu kendalanya yang mana? Kendalanya adalah fungsi produksinya. Ingat ya tadi, Lagrange dan Cantaker itu untuk mengoptimumkan fungsi. Mengoptimumkan itu berarti melihat nilai maksimumnya atau nilai minimumnya. Nah, ini fungsi kendalanya tadi sudah ditulis seperti ini. Ini 25 harga biayanya ya tiap unit, maka fungsi kendala silakan pindahkan ke sisi kiri seperti ini. Kemudian fungsi Lagrange-nya sama dengan tulis fungsi awal, kemudian plus lambda, buka kurung, masukkan fungsi kendala. Nah, sehingga didapat seperti ini. Ya, ini dikalikan. Nah, kemudian buat turunannya LL terhadap L 25, ini kosong, ini kosong. Nah, ini terhadap L ya. 0,5 ke 12, 6 lambda L 0,5 min 1 min 0,5 K tetap. LK berarti seri yang K 50, di sini 6 lambda L 0,5 pangkat min 0,5. Kemudian lambdanya 240 minus 12 L 0,5 K 0,5. Selanjutnya disama dengankan 0. Nah, sama dengankan 0, maka ini pindah semuanya di sisi kiri. Dapatlah 3 persamaan. Nah, selanjutnya kita eliminasi ya, satu persatu. Ini 1 dan 2 seperti ini. Ya. Dapat setengah, 6 ini kan dicoret ya. Bentar. Oke, ini kan dicoret. Nah, ini kan dicoret 6 lambdanya. Nah, L-nya ini kan 1, bentar ya. Kan coret ya. Oke. Lambda ini kan dia ke bawah jadi 1 ya. Ya, jadi si L yang negatifnya turun. Sedangkan ke atas, maka dapatlah KL, sehingga kalau disubstitusikan seperti ini, L per 2 sama dengan K. Kita substitusi ke persamaan 3. Oke, diganti ke persamaan 3, tidak diubah, sehingga dapatlah nilai L. Setelah dapat nilai L, nah kita bisa dapat nilai K. Nilai K dari mana? Dari ini L per 2 sama dengan K. Kita tadi dapat rumus L per 2 sama dengan K. Sehingga dapat L ini kita masukkan ke rumus ini, sehingga kita dapat nilai K. Oke? Sudah dapat nilai L, kita dapat nilai K. Silakan masukkan ke fungsi minimum yang akan kita fungsi minimum tadi kan biaya ya. Nah, sehingga kita dapat biayanya akan minimum sebesar 1.414 dengan K ya yang digunakan 14,14 dan L-nya 28. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan. Jika belum jelas, nanti kita bisa berdiskusi lebih lanjut. Nah, inilah topik akhir dari
pertemuan kita setengah semester ini, dan bahan UTS-nya adalah sampai di sini. Jadi saya ulangi lagi, lalu jadi untuk apa fungsi Lagrange dan Cantaker? Fungsi Lagrange dan Cantaker ini untuk mengoptimumkan. Mengoptimumkan itu bahasanya apakah keuntungannya mau kita keuntungan itu akan kita maksimumkan atau biaya itu kita minimumkan, dan kita pasti punya kendala. Nah, di situ bedanya Lagrange dan Cantaker apa? Kalau Lagrange itu dia kendalanya dalam bentuk persamaan. Kalau Cantaker dalam bentuk pertidaksamaan. Jadi kalau menyelesaikannya adalah kita lihat lagi yang mana fungsi yang mau kita optimumkan, kemudian tentukan yang mana fungsi kendala. Jika sudah tahu fungsi kendalanya yang mana, dari bentuk persamaan itu ubahlah dalam fungsi, ya, fungsi, dan kemudian kita buat fungsi Lagrange-nya. Oke? Nah, selanjutnya nanti estimasi dan substitusi seperti biasa. Oke, terima kasih atas perhatiannya, kerjasamanya selama setengah semester ini. Semoga apa yang dipelajari bermanfaat. Dan ingat, jangan sungkan untuk bertanya, baik di media e-learning ini, atau via WhatsApp, atau via email. Semoga apa yang dipelajari semakin jelas. Oke, terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.